Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang pertama, masih dalam pembahasan wajibatus shalah, yaitu hal-hal yang diwajibkan di dalam salat yang kalau ditinggalkan secara sengaja maka akan membatalkan salat, tetapi bila ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu atau tidak sadar lalu meninggalkannya, maka orang tersebut cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Pada pertemuan yang lalu kita bahas kewajiban yang pertama, yaitu seluruh takbir selain takbiratul ihram. Dan yang kedua adalah apa? Membaca subhana rabbiyal azim di saat sedang ruku. Sekarang kita akan bahas kewajiban yang ketiga. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan Indonesia, yang lain menyimak bahasa Arabnya. Silakan. Kewajiban sholat yang ketiga, bacaan Sami Allahu liman hamidah, baik bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Ya. Kewajiban yang ketiga adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kata penulis, ini berlaku untuk imam dan yang sholat sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu. Dan ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ya, insya Allah pendapat yang manapun diikuti, insya Allah tidak mengapa. Silakan. Itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah jika menegakkan punggungnya dari ruku. Berdasarkan hadis tadi, ini menunjukkan bahwa Sami Allahu liman hamidah diwajibkan bagi orang yang mengerjakan sholat, baik menjadi imam maupun sholat sendiri. Adapun yang jadi makmum, sekali lagi untuk mereka apa? Ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah juga, dan ada yang mengatakan cukup Rabbana lakal hamdu. Konsentrasi saya terdistract dengan adanya catatan kaki yang lupanya luput dari pembacaan di minggu sebelumnya, yaitu di kewajiban yang pertama seluruh takbir di dalam sholat kecuali takbiratul ihram, rupanya ada catatan kaki. Coba dibaca catatan kaki, ini penting soalnya. Catatan kaki nomor 26. Dikecualikan takbir-takbir berikut. Yang pertama, takbir tambahan pada sholat id dan istiqa, karena semuanya itu adalah sunnah. Istisqa. Yang kedua, takbir pada sholat jenazah, karena ini merupakan rukun. Yang ketiga, takbir ruku bagi orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, karena ia merupakan takbir sunnah. Ya, situ dulu. Di poin atas disebutkan semua takbir di dalam sholat yang bukan takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Lalu di catatan kaki disebutkan 3 pengecualian. Di antara takbir-takbir yang hukumnya bukan wajib adalah 1, takbir zawaid, yaitu takbir yang tambahan di dalam sholat id dan sholat istisqa. Karena takbir seperti ini hukumnya adalah sunnah saja, bukan wajib. Jadi kalau misalnya ada pelaksanaan sholat id, imamnya kalau umumnya rakaat 1 masih ingat. Umumnya rakaat 1 setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu kan nambah berapa takbir? 7. Biasanya masih ingat. Tapi begitu rakaat 1 naik ke rakaat 2, lupa dengan
takbir tambahan yang 5. Kalau di rakaat kedua berapa takbir tambahannya? 5. Kadang-kadang langsung Al-Fatihah. Tengah-tengah Al-Fatihah baru nyadar, oh iya, belum takbir yang tengah-tengah. Apa? Takbir yang 5, takbir zawaid. Kalau makmumnya tidak paham bahwa itu hanya sunnah, bisa jadi makmumnya ada yang mengulang sholat, bisa jadi makmumnya protes sama imam. Dan bila itu terjadi, saya juga pernah satu kali, waktu saya khutbah Idul Adha di BSB, di Jatra, ya masih ingat. Itu saya begitu bangkit rakaat 2, saya langsung Al-Fatihah. Saya baru teringat di tengah-tengah rakaat 2. Begitu naik mimbar untuk khutbah Id, maka saya memulai khutbah dengan menjelaskan hukum terlebih dahulu, supaya jamaahnya tidak resah. Tadi itu sah ajakah sholatnya? Jawabannya sah. Karena takbir zawaid itu hukumnya hanya sunnah. Kemudian takbir yang juga bukan takbir wajib adalah takbir di sholat jenazah. Dikarenakan takbir-takbir yang dikerjakan di dalam sholat jenazah itu rukun. Sedangkan takbir yang dikerjakan oleh makmum manakala dia masbuk setelah takbiratul ihram, maka itu hukumnya hanya sunnah saja. Makanya saya pernah praktekkan di sini sekitar 2 pertemuan yang lalu. Saya bilang, bila ada makmum terlambat, dia dapati imam sudah dalam posisi ruku, maka dia boleh memilih. Boleh takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap dulu, lalu takbir sekali lagi, Allahu Akbar, terus ruku. Dan itu berarti 2 kali takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Boleh juga Allahu Akbar dan tidak sedekap tapi langsung ruku. Boleh juga takbiratul ihram sedekap lalu ruku tapi tidak ada takbirnya. Perlu dipraktikkan ulang. Begini, ya. Saya makmum masbuk, saya dapati imam sudah dalam posisi ruku, maka saya boleh memilih 1 dari 3. Saya masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh masuk, Allahu Akbar, sedekap langsung ruku. Boleh juga masuk, Allahu Akbar, tidak pakai sedekap langsung ruku. Ketiga-tiganya boleh. Adapun model yang pertama, di mana takbirnya 2 kali, berarti takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, dan takbir yang kedua sebelum pindah ke ruku itu namanya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal untuk makmum itu bukanlah wajib tetapi hanya sunnah. Ini adalah tambahan untuk pertemuan sebelumnya, dikarenakan sudah terlanjur terbaca dan sudah terlanjur terlewatkan di pertemuan yang lalu. Berarti catatan kaki di malam hari ini adalah tambahan untuk pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah kewajiban di dalam sholat yang keempat. Silakan. Yang keempat, mengucapkan Rabbana walakal hamd bagi imam, orang yang sholat sendirian maupun makmum. Ya. Kewajiban yang keempat adalah membaca Rabbana walakal hamdu. Boleh juga Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini berlaku baik imam maupun orang sholat sendirian maupun orang yang menjadi makmum. Ketiga-tiganya diwajibkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Begitu. Catatan, ada sebagian ulama yang mengatakan untuk imam sami Allahu liman hamidah, untuk makmum Rabbana lakal hamdu. Dan penulis nampaknya mengambil pendapat imam sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sedangkan makmum cuma Rabbana walakal hamdu tanpa sami Allahu liman hamidah.
Memang ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Lanjut. Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, yang menjadi dasar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian ketika berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sedangkan bagi makmum didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, yang artinya jika dia imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Saya tidak perlu berpanjang lebar dalam poin ini. Saya cuma kasih isyarat begini. Ada ikhtilaf ulama di dalam masalah Rabbana lakal hamdu. Ada yang mengatakan imam makmum baca dua-duanya. Ada yang mengatakan makmum saja. Bagaimana Sami Allahu liman hamidah juga ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah hanya imam, dan ada juga yang mengatakan imam makmum. Begitu. Wallahu alam bishawab. Jadi Ustadz, yang mana yang benar? Ya kalau antum mau baca semua, bacalah semua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baik jadi orang sholat sendiri maupun jadi imam maupun jadi makmum. Yang kelima, membaca Subhan Rabbiyal A'la pada saat sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau bersujud seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, Subhana Rabbiyal A'la dibaca di saat sujud, ini juga merupakan kewajiban. Dan ini perlu diingatkan kepada kita semua, termasuk saya juga. Kadang-kadang jamaah, waktu kita sujud, kita itu banyak menghayal. Salat zuhur, salat asar, pikiran kita itu melayang. Waktu subuh kita manfaatkan itu buat tidur sesaat. Ya. Waktu sujud di salat subuh itu kadang-kadang kita berharap imamnya lama-lama aja. Karena itu kesempatan untuk tidur meskipun beberapa detik. Ya, dan sehingga kadang-kadang kita lalai dari membaca Subhana Rabbiyal A'la. Padahal Subhana Rabbiyal A'la itu adalah kewajiban di dalam salat. Kalau ditinggalkan secara sengaja, bagaimana? Tidak. Batal salatnya. Yang keenam, mengucapkan Rabbighfirli di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan, yang di dalamnya disebutkan beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, yang artinya ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku, ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku. Di antara kewajiban di dalam salat adalah membaca Rabbighfirli di saat duduk di antara dua sujud. Dan bacaannya nanti bisa teman-teman kembali lagi kepada bab-bab sebelumnya tentang bacaan di dalam salat di saat duduk di antara dua sujud. Yang paling pendek, yang paling mudah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada juga Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Masih ingat gak? Masih. Waktu itu saya bilang begini, di bacaan ini kadang-kadang terbolak-balik. Ada yang baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warhamni. Ada yang warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang warzuqni warfa'ni. Terbolak-balik. Itu karena faktor mungkin dulu waktu kita sekolah, buku Intan Pariwara tulisannya apa? Buku Gunung Agung tulisannya yang mana? Buku yang warna biru, CV apa begitu, yang belinya di Belauran, tulisannya apa gitu. Sehingga kita dalam menghafal itu juga bervariasi. Ada yang baca ini duluan, ada yang baca itu duluan. Dan ya semoga Allah ampuni kita bila ternyata itu ada kesalahan, karena begitulah yang kita hafal dari zaman dahulu. Yang terpenting ada rujukannya, bukan menghafal mengarang sendiri. Kewajiban yang ketujuh adalah tasyahud awal. Yang ketujuh, tasyahud pertama. Atau bisa juga disebut dengan tasyahud awal. Masih ingat pertemuan kemarin? Pertemuan minggu lalu? Waktu kita baca
Di antara rukun solat adalah tasyahud akhir. Terus saya tanya, tasyahud awalnya mana? Jawabannya, tasyahud awal termasuk wajib solat dan bukan rukun solat. Bedanya di mana? Siapa yang bisa dapat hadiah? Nggak tahu hadiahnya apa. Yang penting parfum, fresh care juga boleh. Siapa yang bisa? Apa bedanya saat lupa? Pertanyaannya saya ganti. Kalau lupa tasyahud awal bagaimana? Kalau lupa tasyahud akhir bagaimana? Bedanya di mana? Kan sama-sama tasyahud. Dan kita sudah belajar minggu lalu, tasyahud akhir rukun. Tasyahud awal wajib. Bedanya kalau lupa apa? Diulangi pertanyaannya. Sebagaimana dalam pelajaran kita di pertemuan lalu, tasyahud akhir rukun salat. Tasyahud awal sebagaimana malam ini dia adalah wajib salat. Pertanyaannya, kalau lupa tasyahud akhir atau lupa tasyahud awal, masing-masing konsekuensinya seperti apa? Jadi bisa lengkapi? Kalau lupa tasyahud akhir itu batal sholatnya karena termasuk rukun. Sedangkan kalau tasyahud awal kalau lupa cukup diingat dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa tasyahud awal bagaimana? Diganti dengan sujud sahwi. Jadi tetap berdiri. Kalau lupa tasyahud awal tetap berdiri. Allahu Akbar, harusnya kan duduk. Ini malah berdiri. Berdiri, enggak satu tasyahud awal. Jadi bagaimana? Kalau ingat? Berdiri. Kalau sudah terlanjur berdiri, lanjutkan. Kalau makmumnya bilang subhanallah, gimana? Tetap dilanjutkan. Kalau tasyahud akhirnya yang lupa, batal sholatnya. Contohnya tasyahud akhir lupa bagaimana? Langsung salam. Ada kan langsung salam? Ada ya? Yang tarawih di Jawa, itu kan? Baru Allahu Akbar, Assalamualaikum sudah. Tidak ada tahiyatnya. Ahsantum. Fresh care mau? Nanti ya nyusul. Dan itu tasyahud awal kalau terlanjur berdiri maka lanjut saja. Jangan duduk lagi. Kalau makmumnya bilang subhanallah bagaimana? Kalau sudah terlanjur berdiri sempurna maka lanjutkan. Jangan duduk. Tapi kalau baru berdiri setengah terus ada yang bilang subhanallah maka duduk. Nah itu yang benar. Harusnya dirinci. Baru berdiri setengah duduk kembali. Bila sudah berdiri tegak sempurna maka lanjutkan saja dan tidak boleh duduk kembali. Sedangkan tasyahud akhir bila ada yang memang sengaja meninggalkannya maka batal sholatnya. Kita baca dulu kelanjutannya. Tasyahud awal. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami jika kami duduk pada rakaat kedua agar mengatakan, jika duduk pada rakaat kedua berarti tasyahud apa ini? Awal. Apa bacanya? At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala yang baik-baik.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, semata yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Coba lihat teman-teman, untuk tasyahud awal maupun tasyahud akhir bacanya adalah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun untuk tasyahud awal, maka sholawat yang kelanjutannya Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu hukumnya apa minggu lalu? Hukumnya sunnah saja. Jadi kalau ada tasyahud awal cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lalu bangkit, sah atau tidak? Sah. Sedangkan untuk tasyahud akhir maka harus dengan sholawat. Dan sholawat di tasyahud akhir itu termasuk rukun. Sudah berlalu minggu lalu. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berdiri di dalam sholat zuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk yang terlupakan. Setelah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum mengucapkan salam. Lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan. Ya. Perhatikan yang dibaca. Nabi pernah sholat zuhur, di rakaat 2 harusnya duduk, tapi Nabi kelupaan, lalu Nabi langsung berdiri. Berarti Nabi lupa apa? Tasyahud awal. Apa yang Nabi kerjakan? Nabi ternyata tetap lanjut. Nabi tidak duduk kembali. Tapi sebelum beliau salam atau sesudah beliau salam, beliau sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Saya tidak usah panjang lebarkan ini karena nanti akan ada bab sujud sahwi sendiri. Baru nanti kita pelajari kelupaan-kelupaan di dalam sholat. Lanjut. Yang ke-8, duduk untuk tasyahud pertama atau tasyahud awal. Ya. Baik bacaan maupun duduk tasyahud awal, dua-duanya adalah wajib sholat. Kalau ketinggalan, kelupaan, maka dilihat. Duduknya baru sedikit, duduk lagi. Tapi kalau berdiri sudah sempurna, maka lanjutkan. Jangan duduk kembali. Begitu. Tapi kalau sengaja untuk tidak duduk tasyahud awal, apa yang terjadi? Batal sholat. Apa dalilnya? Itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu di atas, yang di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW pernah berdiri di dalam sholat zuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk yang terlupakan. Setelah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam. Lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan. Nah, saya kira sudah jelas. Jadi kita lihat dari awal kewajiban sholat. Satu apa teman-teman? Takbir. Nah, saya berikan kesempatan. Buka dulu halamannya. Kewajiban sholat. Apa itu kewajiban sholat? Kalau ditinggalkan secara sengaja, batal. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya sah, tapi ganti sujud sahwi. Apa kewajiban sholat yang pertama? Seluruh takbir, semua takbir, selain takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram apa? Rukun. Sebutkan 3 pengecualian yang bukan takbiratul ihram tapi dia juga bukan kewajiban sholat. 1. Takbir tambahan di dalam sholat id dan istisqa atau sholat istisqa. Yang kedua, takbir sholat jenazah. Kalau takbir zawaid di sholat id tadi hukumnya apa? Sunnah. Kalau takbirnya sholat jenazah, rukun. Yang ketiga, satu lagi apa? Takbir
ruku. Yang setelah takbiratul ihram buat orang masbuk itu hukumnya Sunnah. ulang. Yang ketiga yang juga pengecualian adalah takbir intiqal setelah takbiratul ihram bagi makmum masbuk. Karena makmum masbuk yang harus dia kerjakan hanya takbiratul ihram saja. Adapun bersedekap, mau sedekap boleh, tidak sedekap boleh. Mau takbir sekali lagi baru ruku boleh, tidak juga boleh. Begitu. Bisa dipahami? Sebutkan kewajiban yang kedua. Bacaan Membaca Subhanallahil azim. Kewajiban yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Buat siapa? Bagi imam. Imam dan sholat sendiri. Sebagian ulama mengatakan makmumnya juga. Yang berikutnya, Rabbana lakal hamdu. Siapa yang wajib membaca ini? Boleh. Imam, sholat sendiri, makmum. Sebagian ulama ada yang mengatakan Cukup makmum. cukup makmum. Imamnya cukup sami Allahu liman hamidah. Terus Yang kelima. bacaan kewajiban berikutnya Membaca Subhanallah a'la. Kewajiban berikutnya Rabbi Rabbi firli. firli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, atau apapun yang kita hafal. Berikutnya Tasyahud tasyahud pertama. awal, yaitu bacaannya. Berikutnya Duduk antara. duduk tasyahud awal. Sudah. Itu semua kalau dikerjakan maka sempurna sholatnya. Bila ditinggalkan karena lupa maka dimaafkan tapi sujud sahwi. Bila ditinggalkan secara sengaja maka batal sholatnya. Ada pertanyaan? Sebatas yang dibaca saja. Pertanyaan? Coba. Kalau sholat sendiri ada keraguan untuk duduk awal saat sujud, terus ini mau duduk atau duduk awal atau berdiri, itu ada keraguan seperti itu. Itu seperti apa untuk melanjutkannya? Dilanjutkan, kita ragu-ragu ini sudah Rakaat berapa? berapa waktu duduk awal atau berdiri ini. Nah, itu ada keraguan di tengah. Kita sholat lagi sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua, setelah itu timbul ragu. Ini setelah ini saya duduk dulu, apa langsung berdiri? Ya kan? Pertanyaannya saya duduk aja atau berdiri? Saya bingung ini rakaat 2 apa baru rakaat 1? Ya Pak? Maka pertama kita di dalam sujud mikir sejenak. Sambil mengingat-ingat, saya tadi sudah baca apa? Oh, aku tadi Al-Fatihah sudah, sama Qul a'udzu birabbil falaq sudah. Rakaat 2 Al-Fatihah sudah kayaknya. Tapi An-Nas kayaknya enggak ada. Berarti ini baru rakaat 1. Gitu kan? Tapi kalau Al-Fatihah aku udah 2 tadi. Terus aku udah baca An-Nas juga. Berarti 2. rakaat 2. Jadi yang kita lakukan adalah berpikir sejenak saat sujud itu. Sebelum memutuskan. Tapi bila diingat-ingat, enggak ingat juga. Ini apa tadi? Udah belum. Enggak ingat. Maka ambil yang kecil. Berarti baru rakaat berapa? 1. Sebagaimana kalau kita tawaf, ini putaran berapa ya? 5 apa 6 ya? 5 apa 6 ya? Saya bingung. Saya cari gelang karet. Gelang karetku tidak bawa. Tanya istri, berapa sudah? 5. Tanya teman, berapa sudah? 6. Bingung saya. Apa 5,5 aja? Maka ketika dalam keadaan bingung, maka kita ambil yang kecil. Berapa yang kecil? 5. Kenapa demikian? Karena yang kecil itu sudah pasti ingatnya. Sedangkan yang angka besar masih ragu-ragu. Dan kayak ada kaidah fikih yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dianulir oleh yang ragu-ragu. Berapa yang yakin? Rakaat 1.
Sedangkan rakaat 2 ragu-ragu. Apakah bisa yang ragu-ragu mengalahkan yang yakin? Tidak. Tidak bisa. Berarti kalau memang sudah diingat-ingat, dicoba diingat lagi di rakaat di sujud kedua itu, tidak kunjung ingat, tidak ada indikasi yang menunjukkan rakaat 2 atau 1, maka ambil yang 1. Berarti setelah ini berdiri. Meskipun ternyata ada orang mengamati, lalu kita ditanya, Bapak sholat apa ya? Sholat maghrib. Oh, saya kira sudah isya. Oh, kenapa maksudnya? Iya, saya lihat Bapak tadi 4 rakaat. Oh iya Mas, itu tadi saya pas sujud yang kedua di rakaat 1, saya itu bingung. Ini rakaat 1 apa 2? 1 apa 2? Jadi karena bingung tak putuskan rakaat 1. Oh iya, Bapak berarti 4 rakaat tadi. Begitu. Jadi bagaimana? Tinggal sujud sahwi. Gitu. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya di bab sujud sahwi. Pertanyaan? Tadi kewajiban sholat itu seluruh takbir selain takbiratul ihram. Terus? Tapi di catatan kaki ini bagi orang yang makmum kan dia langsung takbir langsung. Artinya di sini dikatakan sunnah. Iya. Dasar ini yang mendasari ini menjadi sunnah karena ini termasuk kewajiban. Iya. Takbir intikal pada dasarnya adalah kewajiban. Karena Nabi SAW selalu mempraktekkannya. Sesuatu yang didawamkan, yang dilakukan oleh Nabi SAW secara kontinu. Begitu. Adapun untuk makmum masbuk, maka yang wajib baginya hanya takbiratul ihram. Takbir intikal hukumnya hanya sunnah. Hanya sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Nabi SAW mengatakan, apa yang kamu dapati dari posisi imam, langsung ikuti. Apa yang terluput, nanti disempurnakan. Dan yang diinginkan oleh Nabi SAW, sebagaimana juga yang dipraktikkan oleh para sahabat adalah, setelah mereka takbir, mereka langsung ikut posisi imam. Masih ingat saya mempraktekkan seperti ini? Masih ingat beberapa, saya nggak tahu, sudah 2 bulan lalu mungkin, saya mempraktekkan seperti ini. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu berjalan masuk ke dalam masjid, dia dapati Nabi dan para makmum sedang ruku. Apa yang dikerjakan? Dia cuma masuk, takbir, langsung ruku. Terus dia jalan. Begitu. Apakah Nabi menyuruh dia untuk membatalkan atau mengulang sholatnya? Tidak. Nabi tidak menegur dan tidak memarahi Abu Bakrah lantaran dia takbiratul ihram langsung ruku. Yang dimarahi Nabi SAW adalah sudah ruku duluan padahal belum masuk shaf. Nabi bilang, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Besok-besok, next, jangan lagi begitu. Besok-besok, jangan lagi dilakukan seperti itu. Yang harusnya dilakukan adalah masuk shaf, baru takbir, baru ruku. Jangan dari pintu, sudah takbir, sudah ruku, baru jalan. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulang sholatnya, menunjukkan bahwa sholat yang dia kerjakan tadi sebenarnya masih sah. Padahal dia di takbir intiqal. Begitu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Jemaah yang dirahmati Allah, ada yang terlupa tadi untuk dicatat. Coba dibuka lagi poin Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim poin ke berapa? Kedua. Coba catat di dekat-dekat situ.
Yang wajib adalah 1 kali. Yang wajib adalah 1 kali. Adapun 2-3 kali itu hukumnya sunnah saja. Di poin ke 5, Subhana rabbiyal a'la, diberi catatan kaki yang sama, catatan kecil di situ. Yang wajib Subhana rabbiyal a'la hanya 1 kali. Adapun 2-3 atau diperbanyak, maka itu hukumnya hanya sunnah saja. Ini bisa dipraktekkan oleh diantaranya musafir. Saya sering kasih contoh, kalau kita berada di bandara, kemudian kita mau safar, kita sholat di ruang tunggu, kemudian tinggal sedikit lagi kita sudah harus boarding, sudah harus naik pesawat. Bahkan nama kita sudah dipanggil oleh petugas. Terdengar nama kita dipanggil-panggil, disuruh naik pesawat. Ya. Maka Subhana rabbil azim, Subhana rabbil a'la, tidak usah banyak-banyak. Cukup 1 kali. Karena yang wajib hanya 1 kali. Begitu. Contoh yang lain ada sering teman-teman yang kerja di tambang itu berkisah bahwa di sebagian perusahaan mereka itu ada yang sholat subuhnya hanya dikasih waktu mepet sekali. Karena dari mes tempat tinggal menuju ke lokasi itu disediakan misalnya bus kah atau pokoknya kendaraan, entah air, entah darat. Yang jelas waktu sholat subuhnya itu sangat mepet. Kita punya kesempatan waktu sholat subuh mungkin hanya sekitar 5 menit, karena kalau enggak nanti ditinggal atau kita dimarahin oleh perusahaan. Ya, maka dalam posisi seperti itu yang terpenting adalah segera sholat subuh. Adapun yang kita kerjakan cukup rukun dan wajibnya. Adapun Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil azim cukup dikerjakan atau dibaca 1 kali. Tidak usah dibaca sampai 3 kali. Ya, untuk menghemat waktu karena mungkin kita sudah terburu-buru. Begitu. Bab selanjutnya adalah bab sunnah di dalam sholat. Tapi kalau melihat waktu nampaknya tidak cukup. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Dipersilakan. Sebenarnya kita belum masuk dalam bab sujud sahwi. Jadi ini kalau ditanyakan melompat babnya. Tapi tidak apa-apa. Kita kalau jadi makmum, apakah kita ikut sujud sahwi sama imam? Iya. Berapa kali? 2. Kalau imamnya itu lupanya pas kita sudah masuk, oke lah. Tapi kalau pas imamnya itu lupa, kita belum masuk bagaimana? Ikut sujud sahwi juga kah saya? Contoh, imam itu lupa tasyahud awal. Rakaat berapa itu? 2. Ya jemaah, diperhatikan ya. Ada yang bertanya, jika imamnya waktu lupa itu saya belum hadir, apakah saya ikut-ikutan juga sujud sahwi? Wong saya nggak ketemu sama lupanya. Contohnya, imam lupa tasyahud awal, rakaat 2 dia langsung berdiri ke rakaat 3, nggak duduk. Sementara saya masuknya di rakaat 4. Jadi waktu imamnya lupa, saya belum ikut-ikutan di situ. Apakah setelah imam salam atau sebelum salam dia sujud sahwi, saya harus ikut sujud sahwi? Jawabannya ikut juga. Berapa kali sujudnya? 2 kali juga. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, apabila pada tasyahud awal imam lupa, terlanjur berdiri tegak dan melanjutkan sholatnya, lantas bagaimana sikap makmum? Ya makmum wajib ikut. Tidak boleh makmumnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Atau imamnya ditarik celananya, disuruh duduk. Ini perbuatan yang dilarang. Apa yang harus dilakukan makmum? Dia wajib ikut.
Nah, paling-paling nanti kelahi. Kalau makmumnya juga tidak paham, makmumnya protes. Bapak ini sudah dibilang subhanallah, kenapa tidak duduk? Nah, terus kita bilang, begini Pak, tadi saya sudah terlanjur berdiri tegak sempurna. Kalau sudah berlanjur tegak sempurna, berarti saya sudah pindah ke rukun berikutnya. Kalau sudah rukun berikutnya, tidak boleh saya pindah kembali ke tasyahud awal, karena itu wajib sholat. Tidak boleh meninggalkan yang lebih utama, yaitu rukun, untuk beralih kepada yang tidak lebih utama, yaitu wajib sholat. Dan memang demikian perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW pernah lupa duduk tasyahud awal, maka beliau langsung berdiri, lalu beliau lanjutkan sholatnya. Itu yang saya kerjakan. Wah, tapi itu tidak ada itu kalau di kita. Di sini tidak begitu. Akhirnya yang waras ngalah. Yang berilmu harus ngalah. Yang berilmu ngalah. Oh ya sudah Pak, begini. Itu yang saya yakini. Kalau Bapak tidak meyakini yang sama, ya tidak apa-apa. Ya kalau begini kan saya harus mengulang sholatnya. Capeklah saya. Ya, terserah Bapak. Kalau menurut saya Bapak tidak harus mengulang sholat. Apa yang sudah kita kerjakan sudah sesuai dengan sunnah. Kalau Bapak mau ngulang, ya terserah Bapak. Ya. Kamu Habib. Muncul perdebatan yang sudah tidak sehat, maka tinggalkan. Kita anak kuliah. Ya kan? Antum kuliah. Di depan kampus ada anak-anak kecil. Terus antum diteriakin, kambing, kambing, omnya kayak kambing. Ya. Terus kita ngeliatin, kamu monyet. Kenapa kamu bilang saya kambing? Omnya berjenggot, jenggotnya kayak kambing. Kamu kayak monyet, kamu kayak babi, kamu muncul semua. Lewat dosen, guru kita di kampus. Siapa yang dimarahi? Anak kecil itu atau kitanya? Kitanya. Kenapa kita yang dimarahi? Kita berilmu. Kita berilmu ngelawanin yang nggak paham gitu. Siapa tadi yang nanya? Pertanyaan siapa tadi ya? Kertas. Oh di kertas, wallah. Sudah. Jadi makmumnya kalau dia subhanallah, ternyata imamnya terlanjur berdiri, maka dia wajib berdiri. Tidak boleh dia memaksa imamnya untuk duduk kembali. Masih ada pertanyaan? Di antara dua sujud kita itu boleh berulang-ulang. Di antara Imamnya lama. imamnya lama, apakah kita boleh memperbanyak doa? Boleh insya Allah. Nanti akan ada babnya memperbanyak doa. Itu juga termasuk sunnah. Sudah? 1, 2. Dari ruku itu ada riwayat yang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi itu. Setelah bangkit dari ruku menuju ke i'tidal, apa yang dibaca? Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Kemudian hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Terus mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sudah lewat bahasannya, nanti antum buka-buka lagi. Di situ ada riwayatnya dan itu termasuk sunnah. Ketika Nabi SAW mendengarkan ada orang berkata, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai Nabi berbalik. Siapa tadi yang bilang begitu? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat malaikat beramai-ramai mendoakan dan mengaminkannya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila rakaat keempat imam diingatkan masih lupa, dia naik ke rakaat kelima, makmumnya bagaimana sikap makmum? Oh ini beda lagi nih. Ya. Kalau tadi rakaat 2, imamnya diingatkan subhanallah, dia malah berdiri, maka kita wajib berdiri. Sedangkan di sholat yang 4 rakaat misalnya, imamnya bangkit ke rakaat kelima, kita bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata imamnya lanjut. Karena keyakinan imamnya adalah itu masih kurang, itu rakaat 4-nya dia. Maka kita tidak boleh mengikuti imam.
Siapa yang yakin rokaatnya kelebihan dan dia ikuti imam, maka batal sholatnya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya tahiyat sendiri, salam sendiri. Kalau ngikut imam, maka tidak sah sholatnya. Karena menambah rokaat lebih dari yang seharusnya. Pernah terjadi di Masjid Manuntung. Tahu Masjid Manuntung? Saya tidak tahu nama aslinya, tapi kalau salah itu namanya Manuntung. Di Pandansari. Yang kalau malam di depannya ada angkringan Bugis. Ya. Iklan lagi. Itu pernah suatu hari terjadi di sholat zuhur, imamnya bangkit rakaat kelima. Maka makmumnya terpecah menjadi 3 golongan. Imamnya bangkit rakaat kelima, makmumnya terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama ikut imam. Golongan kedua tahiyat sendiri, salam sendiri. Golongan ketiga membatalkan sholat dan mengulang dari awal. Yang mana yang benar? Yang kedua. Harusnya dia mufaroqah. Mufaroqatul jamaah dengan cara niat tahiyat sendiri, salam sendiri. Adapun ngikut imam batal. Mengulang dari awal selain batal rugi. Karena harus ulang lagi dari awal. Padahal Islam tidak memberatkan, dia cukup mufaroqah. Apa dalilnya? Nanti kapan-kapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.